Harga minyak mentah jenis Brent melonjak 10% dan berada di kisaran level $80 Amerika Serikat per barel di pasar over the counter pada Minggu 1 Maret 2026. Para analis pun memperkirakan harga minyak bisa naik hingga $100 setelah serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang membuat Timur Tengah terjerumus ke dalam perang baru. Sebagian besar pemilik kapal tanker, perusahaan minyak besar, dan perusahaan perdagangan telah menangguhkan pengiriman minyak mentah, bahan bakar, dan gas alam cair melalui Selat Hormuz. Hal tersebut terjadi setelah Teheran memperingatkan kapal-kapal untuk tidak melewati jalur air tersebut, padahal lebih dari 20% minyak global diangkut melalui Selat Hormuz. Ekonom negeri mengatakan, meskipun beberapa infrastruktur alternatif dapat digunakan untuk menghindari Selat Hormuz, dampak bersih dari penutupannya akan mengakibatkan hilangnya pasokan minyak mentah sebesar 8 juta hingga 10 juta barel per hari, bahkan setelah mengalihkan sebagian aliran melalui pipa timur barat Arab Saudi dan pipa Abu Dhabi. Analis menyatakan, para pemimpin Timur Tengah juga memperingatkan Washington bahwa perang melawan Iran dapat menyebabkan harga minyak melonjak hingga lebih dari $100 per barel. Berbagai sumber IDX Channel. Selanjutnya update dari Bursa Global, pemirsa, di mana dari Bursa Wall Street, saham sektor keuangan dan teknologi terpukul oleh sejumlah kekhawatiran investor yang terus berlanjut pada Jumat 27 Februari lalu. Saham-saham Amerika Serikat mencatatkan penurunan persentase bulanan terbesar dalam 1 tahun ketika indeks utama ditutup turun tajam dan membukukan pelemahan mingguan yang signifikan. Baik pemirsa, kami hadirkan untuk informasinya pada perdagangan Jumat indeks Dow Jones Industrial Average turun 1,05% ke level 48.977, indeks S&P 500 mengalami penurunan 0,43% ke level 6.878. Indeks Nasdaq Composite terkoreksi 0,92% ke level 22.668. Kemudian pemirsa, kita update juga terkait dengan bursa ekuitas Eropa masih mampu bergerak menguat, membukukan kenaikan bulan ke-8 berturut-turut setelah pembaruan kinerja perusahaan yang lebih baik dari perkiraan. Di mana indeks acuan pasar saham Eropa Stock 600 pemirsa ini ditutup naik 0,11% ke level 633,85. Kemudian indeks FTSE 100 Inggris naik 0,59% ke level 10.910, sedangkan indeks DAX Jerman melemah tipis 0,019% ke posisi 25.284. Pemirsa, PT Salim Infomas Pratama Tbk membukukan kenaikan pendapatan dan laba bersih sepanjang tahun 2025. Ya, pendapatan perseroan tercatat tumbuh 32% secara year on year, sedangkan laba bersih dilaporkan melonjak 33% menjadi 2,07 triliun rupiah. PT Salim Infomas Pratama Tbk membukukan kenaikan pendapatan dan laba bersih sepanjang tahun 2025. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan mencatat penjualan sebesar 21,06 triliun rupiah atau tumbuh 32% dibandingkan 2024 yang sebesar 15,96 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan harga jual rata-rata dan volume penjualan produk sawit serta produk minyak dan lemak nabati. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, laba bruto perseroan meningkat 13% menjadi 5,47 triliun rupiah. Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak 33% year on year menjadi 2,07 triliun rupiah. Sedangkan core profit tumbuh 26% menjadi 2,91 triliun rupiah. Dari sisi operasional, produksi tandan buah segar inti turun 2% secara tahunan menjadi 2,71 juta ton. Meski demikian, total produksi CPO naik 4% menjadi 733.000 ton dibandingkan 706.000 ton pada 2024. Seiring dengan peningkatan pasokan TBS dari pihak eksternal. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk membukukan peningkatan penjualan dan laba bersih sepanjang tahun 2025 lalu. Ya, berdasarkan laporan keuangan, perseroan mencatat penjualan sebesar 4,07 triliun rupiah pada tahun 2025. Penjualan meningkat 4,1% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 sebesar 3,91 triliun rupiah.
Penjualan tersebut dikontribusikan dari jamu herbal dan suplemen sebesar 2,49 triliun rupiah, lalu penjualan makanan dan minuman senilai 1,45 triliun rupiah, serta farmasi sebesar 128,2 miliar rupiah. Dari sisi bottom line, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih juga naik menjadi 1,22 triliun rupiah di tahun 2025. Laba bersih tersebut naik 4,97% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,17 triliun rupiah. Ya, emiten produsen roti merek Sari Roti PT Nippon Indosari Corpindo Tbk atau Roti mencatatkan kinerja positif pada kuartal 4 tahun 2025. Meski secara tahunan penjualan masih tertekan, perseroan berhasil mendorong pertumbuhan laba secara signifikan di akhir tahun. Emiten produsen roti merek Sari Roti PT Nippon Indosari Corpindo Tbk atau Roti mencatatkan kinerja positif pada kuartal 4 tahun 2025. Meski secara tahunan penjualan masih tertekan, perseroan berhasil mendorong pertumbuhan laba secara signifikan di akhir tahun. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, Roti mencatatkan penjualan kuartal 4 2025 sebesar 1,02 triliun rupiah atau tumbuh 4,5% secara kuartalan. Pertumbuhan ini menunjukkan perbaikan kinerja pada penghujung tahun di tengah dinamika industri makanan dan minuman. Sejalan dengan strategi peningkatan produktivitas, pengelolaan bahan baku, serta efisiensi operasional, Roti berhasil membukukan laba bersih kuartal 4 2025 sebesar 122 miliar rupiah. Angka ini melesat 87,7% dibandingkan kuartal sebelumnya. Manajemen menyebut momentum liburan akhir tahun menjadi pendorong utama meningkatnya permintaan produk roti dan kue, baik di kanal distribusi modern maupun tradisional. Namun secara tahunan, penjualan roti terkoreksi 4,33% menjadi 3,76 triliun rupiah pada akhir 2025. Kedepan, perseroan berkomitmen mengembangkan 6 unit bisnis, mulai dari Sari Roti, Sari Kue, Sari Coko, Indosari Food Solution, hingga bisnis distribusi dan retail. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pertumbuhan bertajuk Growth Beyond Bread untuk mendorong kinerja yang lebih tinggi di masa mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman kepada Iran dengan mengatakan akan menyerang Iran dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Trump menyebut serangan akan direalisasikan apabila Teheran melakukan aksi balas dendam usai tewasnya Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel sebelumnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman kepada Iran dengan mengatakan akan menyerang Iran dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hal tersebut diumumkan Trump melalui unggahannya pada platform Truth Social pada Minggu 1 Maret 2026. Ancaman dari Trump tersebut akan dilakukan jika Iran membalas serangan Amerika Serikat. Dalam postingannya di Truth Social, Trump mengatakan akan lebih baik jika Iran tidak melakukan serangan balik, karena jika Iran melakukannya, Trump memastikan akan melakukan serangan dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Adapun pemerintah Iran dikabarkan akan melakukan penyerangan besar-besaran setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sebelumnya, beberapa jam setelah Amerika dan Israel mengatakan bahwa serangan udara telah menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, media pemerintah Iran mengonfirmasi kematian pemimpin berusia 86 tahun tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.